Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Politik Etis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Septiandria. Perkenalkan, nama saya Hanif Fatur Majid. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Khalifah. Selamat menyaksikan. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia terdapat sebuah sistem politik bernama sistem tanam paksa yang mewajibkan setiap desa di Indonesia saat itu menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum oleh pemerintahan Belanda. Sistem tanam paksa tersebut menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, rakyat di Belanda tidak tahu kekejaman di daerah tanah jajahan akibat tanam paksa. Tapi hal ini meningkatkan kemakmuran bagi rakyat Belanda. Kemudian pada tahun 1850, berita kekejaman yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terdengar oleh rakyat Belanda, sehingga muncul perdebatan di antara para tokoh di negeri Belanda yang peduli terhadap nasib bangsa akibat dari kebijakan tanam paksa, sehingga tercetuslah politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brossoff dan Van de Venter yang membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putera yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina naik tahta dan menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda dan menuangkan panggilan moral ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van de Venter yang meliputi irigasi, imigrasi, dan edukasi. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran tulisan Van de Venter yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga dikenal sebagai mencetus politik etis ini. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintahan Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda dan emigrasi, lalu diberlakukannya kerja rodi, hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang Belanda dan orang Bumi Putra. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap Bumi Putra yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan Bumi Putra agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model barat yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Van de Venter tersebut baik, namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapatkan kritik kalangan Indonesia yang secara sosial adalah warga kelas 2, namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan terhadap pembangunan lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diwajibkan kepada kalangan pribumi atau eksklusif. Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat memasuki tempat itu, sehingga pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa yang harganya sangat mahal. Ernest Duisticker termasuk orang yang menentang akses pelaksanaan politik ini, karena meneruskan pandangan pemerintahan kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong. Padahal seharusnya politik etis ditujukan kepada semua penduduk asli Hindia Belanda. Padahal penduduk asli Hindia Belanda yaitu Inders yang dalamnya termasuk pula orang-orang Eropa yang menetap yaitu Bijevers dan orang-orang pribumi yaitu orang Indonesia. Berkat adanya politik etis berdampak positif jangka panjang bagi bangsa Indonesia, di mana pada bidang pendidikan melahirkan golongan-golongan terpelajar dan terdidik seperti Sutomo atau Wahidin Sudirohosodo. Mereka kemudian membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, hingga Perhimpunan Indonesia.
Selanjutnya, organisasi-organisasi tersebut dipakai sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kelompok kami yaitu politik etis adalah sistem politik balas budi yang dicetuskan oleh Peter Brusov dan Van Deventer untuk membawa dampak baik bagi bangsa pribumi. Meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa penyimpangan-penyimpangan dari bangsa Belanda itu sendiri, tapi politik etis tetap berjalan dengan cukup baik. Karena berkat adanya politik etis, bangsa Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan itu, lahirlah organisasi-organisasi yang dipakai untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Makasih.